Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia medis, screening awal untuk semua penyakit itu, apalagi untuk melihat dari dalam tubuh ya, banyak penyakit yang dalam tubuh itu yang perlu kita perhatikan untuk salah satunya mendeteksi, mengonfirmasi, atau mengurangi differential diagnosis dalam suatu penyakit agar kita tidak salah diagnosis. Itulah salah satu pentingnya instalasi radiologi dalam kepentingan dunia medis. Karena sekarang ini juga sudah modern, untuk mendukung diagnosis dan perawatan pasien, kemajuan teknologi dari instalasi radiologi ini telah membawa pencapaian yang revolusioner dalam cara dokter untuk memahami mulai dari pembacaan organ dari normal sampai patologis. Nah, tanpa radiologi, banyak penyakit yang akhirnya itu kalau tidak dilihat dari dalam itu dapat salah diagnosis yang berakibat fatal pada pasien. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Habibi akan menjelaskan tentang instalasi radiologi. Bagaimana pentingnya dalam dunia medis instalasi radiologi itu penting. Tadi baru saja saya jelaskan salah satunya adalah untuk mendeteksi dini. Nah, karena diagnosis yang cepat dan akurat itu dapat menentukan kualitas hidup dan prognosis dari suatu penyakit tersebut. Nah, teknologi pencitraan sekarang yang sudah banyak seperti ronsen, CT scan, dan MRI, dan juga ultrasonografi itu memungkinkan dokter untuk mendapatkan gambaran yang jelas, gambaran internal dalam tubuh secara rinci. Nah, dengan pencitraan inilah dapat mendeteksi penyakit atau organ-organ yang abnormal dalam tubuh tersebut. Seperti apa? Itu adalah satu contohnya adalah tumor, terus patah tulang, untuk infeksi, hingga kelainan organ itu bisa kita lihat dalam MRI, dalam instalasi radiologi ini. Diagnosis yang tepat dan akurat itu menentukan langkah pengobatan setelahnya nanti. Karena semakin tepat pengobatan kita, semakin cepat dan semakin akurat penyembuhan dari pasien ini. Berikutnya adalah membantu tindakan medis yang presisi. Nah, radiologi ini tidak hanya digunakan untuk mendiagnosis, tetapi juga berperan dalam berbagai tindakan prosedur medis seperti radioterapi untuk pengobatan kanker dan pencitraan panduan dalam tindakan bedah. Nah, dengan adanya teknologi ini, dokter dapat melakukan tindakan medis dengan lebih presisi, mengurangi resiko komplikasi kepada organ lain agar bisa fokus kepada organ tersebut dan mempercepat pemulihan dari pasien. Misalnya operasi yang melibatkan organ vital, salah satu organ saja, organ jantung misalnya. Nah, karena dapat kita lihat, maka bisa kita melakukan pemetaan tindakan-tindakan prosedur yang harus kita lakukan langkah demi langkah agar organ-organ lain itu tidak terkena atau tidak terjadinya masalah atau komplikasi yang lain. Nah, karena bisa memetakan inilah akhirnya resiko tinggi terjadinya kecederaan atau resiko yang lain itu bisa dengan signifikan menurun. Bayangkan saja jika kita tidak bisa melihat atau memetakan organ mana yang perlu kita tindakan. Itu adalah pertanyaan pada saat dahulu di mana kita tidak bisa melihat secara jelas atau rinci organ mana yang terkena. Nah, itu salah satu PR pada saat dahulu. Sekarang karena adanya pencitraan ini, maka bisa kita lebih perinci atau lebih spesifik organ mana yang kena. Berikutnya adalah pencegahan penyakit sejak dini. Nah, kenapa bisa yang terjadi? Karena tadi di awal, karena kita sudah bisa melihat bagian organ yang terkena, maka kita juga bisa memahami gambaran-gambaran khusus dari setiap penyakit yang pada akhirnya itu bakal menimbulkan penyakit tersebut. Misal contohnya, kita melakukan screening pada payudara. Mungkin pasien itu merasa sedikit ada, sedikit vulgar, ada benjolan sedikit di bagian kiri. Pada awal tidak ada, tetapi semakin lama semakin curiga. Kenapa?
tidak ada perubahan. Nah, bisa kita screening dari awal pasien tersebut agar prognosisnya itu tidak malam atau tidak makin memburuk. Salah satunya adalah screening yang bisa dilakukan adalah mamografi. Jadi setelah pemeriksaan tersebut, maka bisa kita lakukan tindakan atau intervensi beserta medikasi yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua, contohnya adalah misal kita curiga sudah batuk selama 1 minggu, sudah kita coba minum obat dari apotek untuk meredakan untuk batuk yang sendiri, namun tidak ada perkembangan, maka kita curiga, ronsen dada. Semakin cepat kita lakukan hal tersebut, maka semakin baguslah kecurigaan tersebut dapat kita selesaikan. Jadi semakin cepat kita screening dari awal, maka semakin bagus prognosis dan kualitas hidup pasien tersebut. Nah, banyak penyakit yang lain yang dapat kita screening dari awal, seperti contohnya adalah kanker, osteoporosis atau pengeroposan tulang, terus kelainan jantung yang lebih mudah deteksi, yang lebih baik jika kita deteksi sejak dini. Berikutnya adalah ini yang cukup menarik dalam mendukung inovasi dalam dunia medis dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Karena semakin modernnya sekarang, banyak AI yang perkembangan kecerdasan buatan dalam radiologi itu terus telah mempercepat bagaimana analisis gambar medis, mengurangi kemungkinan kesalahan pembacaan atau diagnosis, serta memberikan wawasan tambahan bagi dokter dalam pengambilan keputusan. AI sekarang itu dapat membantu mendeteksi pola yang sulit dilihat oleh mata manusia, meningkatkan efisiensi dalam menginterpretasikan hasil pencitraan, dan memberikan panduan yang lebih baik bagi tim medis. Hal ini menjadikan radiologi sebagai salah satu bidang penting dalam investasi pencitraan yang harus dilihat karena pentingnya berkembang dan bakal berdampak besar bagi dunia kesehatan. Pada kesimpulannya, instalasi radiologi ini bukan hanya sekedar fasilitas pendukung, tetapi menjadi elemen kunci dalam dunia medis modern. Dengan kemampuannya dalam memberikan diagnosis yang cepat dan tepat, mendukung tindakan medis yang presisi, serta memungkinkan deteksi dini sebuah penyakit. Radiologi telah menyelamatkan jutaan orang, jutaan nyawa di seluruh dunia. Oleh karena itu, pengembangan dan pemeliharaan instalasi radiologi yang canggih harus menjadi prioritas dalam setiap layanan kesehatan guna memberikan perawatan terbaik bagi pasien dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan terus berkembangnya teknologi radiologi, kita dapat berharap masa depan yang lebih baik dalam dunia kesehatan, di mana setiap individu memiliki akses yang lebih luas terhadap pelayanan medis yang berkualitas. Semoga dalam kurun waktu yang ke depan, kita tidak tahu berapa lama karena perkembangan teknologi itu terus berkembang setiap langkah kita. Dan apalagi dalam kesehatan kedokteran, ini mempunyai prinsip lifelong study karena dunia kesehatan masih berkembang dan masih banyak hal yang perlu ditelusuri. Dengan majunya teknologi, kita dapat menemukan seluk-beluk yang belum pernah kita temui. Harapan saya pada 5 tahun ke depan, inilah yang masih menjadi PR kita semua, adalah bagaimana kita men-treat kanker. Harapan saya kita ke depan nanti dapat menyembuhkan dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Saya Muhammad Rizky Habibi. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan barusan. Hal ini menjadi peranan penting dalam dunia medis. Semoga yang menonton dapat mengambil poin-poin penting yang baru saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.